Assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam, Bu Eni. Iya. Gimana Bu Nanda kabarnya hari ini? Ini walaupun sore gak mendung ini ya. Mendung Semoga ya, tetap Bu ya? sehat. Iya, alhamdulillah tetap Mendung sehat, hujan. tetap semangat nih. Meskipun mendung gitu, jadi suasananya itu ya tidak begitu cerah ya. Cuacanya tidak cerah Iya. gitu. Dan sama seperti suasana hati dan pikiran saya ini, Bu. Aduh, Aduh. kurang cerah ini, Bu. Kenapa ini Bu Nanda? Iya, Bu. Mau Kenapa Bu sharing ini, Nanda Bu. ini kok? Iya, mau sharing nanti ini Iya. saya. Ini loh Bu, ya kan ini setelah PTS ya Bu ya, cerita-cerita nih. Iya. Kebetulan saya mengajar di kelas 6, kan memang sebentar lagi juga mau ujian. Nah ini sudah selesai PTS ya Bu ya. Nah itu Iya. saya tuh setelah mengoreksi hasil nilainya PTS tuh banyak sekali murid-murid saya tuh yang remedi Bu. Jadi Iya. saya tuh hampir 70% itu belum tuntas seperti itu ya Bu ya. Mungkin seperti itu. Hanya ada satu mapel Bu, tapi satu mapel itu tidak remedi sama sekali. Mungkin karena materinya mengasyikkan ya Bu tentang pubertas seperti itu. Iya. Tapi banyak sekali yang remedi. Nah, kalau mungkin saya lihat-lihat ya, apa karena banyak kegiatan seperti itu Bu. Kok nilainya anak-anak itu rendah, mungkin seperti itu tadi Bu. Nah, kalau Iya. kegiatan-kegiatannya itu loh Bu, ini kan menjelang PTS tuh ada lomba KSN, kemudian juga Oh ada iya. lomba pesta siaga, dan itu murid-murid saya terjun juga di dalamnya Bu, sehingga pembelajarannya di Iya. kelas tuh berkurang gitu, karena anak-anak latihan, latihan, latihan terus seperti itu, sehingga mereka tuh jarang mengikuti pembelajaran di kelas itu Bu. Iya Bu Nanda, bisa saya simpulkan begitu ya. Jadi tadi permasalahan dari Bu Nanda ini ya, nilai-nilai PTS anak-anak tuh hasilnya rendah begitu ya Bu ya, karena tadi ada kegiatan lomba, anak-anak harus latihan seperti itu. Iya Bu. Nah, sebelumnya Bu Nanda, apa harapan atau tujuan dari diskusi kali ini Bu Nanda, saya dan Bu Nanda, di akhir bicara ini apa yang ingin Bu Nanda harapkan? Ya, tujuannya yang ingin saya harapkan sih ingin dapat solusi Bu pastinya. Dapat solusi biar Iya. kalau lomba itu anak-anak juga ada namanya. Maksudnya berarti ya ada juaranya itulah Bu. Maksudnya nggak di bawah-bawah tuh. Tapi dalam pembelajaran di kelas meskipun anak-anak itu lombanya juga bagus nilainya, di kelas tuh juga maunya saya tuh lancar pembelajarannya, mereka paham materi seperti itu Bu. Jadi ya bisa seimbang lah Bu antara eh, pendidikan akademik sama non akademiknya siswa itu. Iya, betul Bu Nanda ya. Jadi memang anak tuh tidak hanya pengetahuan saja seperti ya, pengetahuan akademik, non akademik juga seimbang begitu ya Bu. Iya Bu. Nah, Bu Nanda mungkin kira-kira mengapa, apa yang menjadi penyebab tadi ya, anak-anak kan nilainya PTS-nya rendah seperti itu karena dikarenakan uh, apa adanya juga persiapan lomba, mereka harus Iya. latihan seperti itu. Iya. Nah, itu kira-kira penyebabnya uh, apa seperti itu Bu Nanda? Kalau menurut saya nih ya Bu ya, setelah saya teliti-teliti kesini semakin kesini itu memang Iya. penyebabnya itu ya dari saya sendiri juga, dari siswa juga. Jadi siswa itu kurang bisa ngontrol dirinya itu loh Bu. Jadi itu ya Iya. kalau dia tuh mau lomba ya udah dia fokus lomba gitu. Jadi dia tuh tidak tidak apa ya, tidak punya sadar diri gitu loh Bu. Oh kalau pembelajaran di kelas itu juga penting kan, mau PTS itu. Terus juga dari saya sendiri juga memanajemen waktunya kurang bagus gitu, karena mungkin terlalu apa ya, menumpukan materi gitu loh Bu. Jadi ada lomba, ada juga ngejar materi buat PTS, makanya menumpuk jadi satu sehingga buyar semua itu loh Bu. Jadi kurang Iya. bagus itu pembelajarannya, nanti anak-anak remedi hasil lombanya juga kurang maksimal karena saya sendiri juga saya tumpuk-tumpukkan jadi satu Bu itu. Iya. Jadi bisa dari tadi ya penyebabnya faktor dari gurunya dan siswanya seperti itu ya Bu ya. Kalau Iya. dari Bu Nanda sendiri tadi memanajemen dirinya seperti itu ya Bu. Iya Bisa betul.
memanajemen antara waktu mengajar seperti itu dan juga tadi latihan begitu ya Bu Nanda Iya, ya. betul Bu, betul. Ya, mungkin apa ada penyebab yang lain Bu? Mungkin dari segi lebih segi ke pembelajarannya mungkin ada penyebabnya Bu sehingga hasil PTS-nya rendah begitu Bu Nanda? Jelas Bu, betul sekali ini tadi yang sudah Bu Heni ingatkan malah ini. Ya, ini Iya. apa ya? Kalau merefleksikan diri saya sendiri ya sama seperti yang Bu Heni sampaikan ini tadi ya, ada Bu dari segi pembelajarannya tuh justru ada karena kesibukan saya kan juga nanti ikut menyiapkan latihan itu ngantar anak latihan itu terus juga apa ngatih lomba yang itu KSN sehingga untuk di kelas pembelajaran itu sering gini saya minta untuk ya sudah buka LKS saja kerjakan soalnya seperti itu jadi anak itu terkadang kalau saya mau juga saya siapkan media Bu tapi kalau saya sibuk ya apa boleh buat ya pokoknya itu saya kasih gitu aja LKS-nya Iya, itu nah, penyebabnya Bu. iya, nah ya Bu Nanda tadi tentang media pembelajaran begitu Bu Nanda. Mm-mm. Nah ini kan saya lihat Bu Nanda ini kan terampil begitu ya apa dalam apa IT seperti itu. Nah mungkin nih Bu Nanda bisa menggunakan media pembelajaran yang Mm-mm. berbasis IT menarik begitu nanti sehingga pembelajaran bisa menyenangkan kemudian nanti bisa mempengaruhi hasil belajar yang baik begitu Bu Nanda. Iya itu Kira-kira ya apapun ada media pembelajaran yang itu sih Bu digunakan. apa ya itu refleksi tapi juga pengingat untuk saya jadi itu luar biasa menurut saya apa yang sudah Bu ini sampaikan tadi nah itu mencerahkan gitu loh Bu jadi kayak oh iya seperti ini ya itu mungkin kan sebenarnya juga ada ya Bu ya seperti kayak kuisis itu kan bisa dikerjakan di Iya, rumah maupun di sekolah kemudian juga Google Form yang simple kan Google Form itu ya Bu kemudian juga tutorial tuh sebenarnya banyak ya ya di YouTube tuh juga banyak sebenarnya ya nanti itu iya, bisa saya lakukan Bu biar anak-anak tuh senang gitu belajarnya tapi kayak iya, bermain gitu rasanya ya Bu ya. iya, iya. Ya luar biasa ini dari Bu Nanda ini ya. Jadi tadi bisa menggunakan kuisis seperti itu ya Bu Iya ya. betul Bu ini. Ya bagus Bu Nanda ya. Tadi kalau untuk anak sendiri nih, tadi kan kesadarannya mungkin agak kurang begitu ya karena tadi ya bisa apa waktunya itu tadi untuk persiapan lomba terus juga ada persiapan untuk belajar PTS seperti kalau dari segi anak ini menurut Bu Nanda bagaimana ini langkah untuk bisa menguatkan anak-anak bisa membagi waktu dengan baik seperti itu tadi ya. Iya menurut saya sih biar anak-anak bisa bagi waktu dengan baik ya harus ada peran gurunya Bu jadi Ya. mungkin kan itu kalau di lomba itu biasanya kita ambilnya kelas 5 atau kelas 6 seperti itu lah pesta siaga itu juga 45 lah ya Bu ya seringnya 45 karena memang ya ya sering juga tapi tidak sesering dari yang 45 nah itu mungkin kalau anak-anak itu diajari untuk konsisten dari awal mungkin bisa untuk membagi waktu tadi dengan catatan guru itu sudah menyiapkan Bu jadi dari jauh-jauh hari 1 tahun 2 tahun sebelumnya bahkan dari kelas 3 mungkin dari kelas rendah itu sudah anak kan sudah punya bakat masing-masing ya Bu nah dari bakat itu sudah nanti langsung dikelompokkan nanti langsung dilatih itu sesuai bakatnya ada jam tambahan misalnya jadi kan nanti waktu lomba itu tinggal pematangan gitu jadi tidak bikin pusing kepalanya anak gitu loh Bu jadi pembelajarannya berjalan lancar untuk latihan-latihannya jauh-jauh hari jadi tidak memforsir itu menurut saya itu Bu. Iya, iya, bagus Bu Nanda. Jadi intinya itu pada kuncinya persiapan, begitu ya Bu Nanda Iya ya, betul Bu sehingga betul. akan menimbulkan kemantapan gitu ya Iya iya itu pada tadi Bu anak diri. maksudnya ya seperti itu ya betul. Ya, bisa nih. Nah ini kira-kira Bu Nanda, setelah Bu Nanda sudah tercerahkan ada solusi nih dari idenya Bu Nanda sendiri tadi ya. Kapan ini rencana untuk melaksanakan dari rencana Bu Nanda seperti Kalau itu? rencananya setelah melakukan coaching ini ya segera ya Bu, tapi kan ini setelah PTS. Nanti juga di kelas 6 itu mau persiapan ujian ya Bu ini. Jadi nanti mungkin untuk tahun pelajaran baru kan tinggal menghitung hari ya Bu.
itu nanti bisa dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat untuk membagi kompetensi-kompetensi gitu dari gurunya juga, dari siswanya juga, biar dilatih juga dari kelas rendah, biar persiapannya matang. Itu nanti mungkin segera dirapatkan, nanti dibahas gitu Bu. Ya, luar biasa. Nah, untuk target pencapaiannya nih Bu Nanda dari skala 1 sampai 10, tujuan yang ingin Bu Nanda capai ini dalam rentang berapa ini untuk kedepannya? Kalau saat ini ya Bu, kalau saat ini dulu nih baru 5 Bu skalanya, Iya, tapi pinginnya iya. walaupun Untuk nggak pengen, kedepannya? walaupun apa ya, nggak ada yang sempurna nih, tapi ya pengennya 10. Tapi 10 itu Iya, sepertinya ya harus itu Bu, susah payah ya Bu ya, kerja kerasnya ya mungkin iya. bisa. Insya Allah bisa Bu Nanda ya. Iya, ya itu Iya, motivasi juga ya Bu untuk saya, yang buku Heni sampaikan itu. Ya mungkin iya, 9 juga iya. nggak apa-apa lah Ya, Bu, bisa. iya. Bismillah, tetap semangat Bu Nanda, pastinya bisa nih Bu Iya, Nanda ya, dengan ya, saya lihat nih Bu Nanda penuh dengan keyakinan dan penuh dengan motivasi yang kuat ini ya. iya, terima kasih Nah, Bu Heni. ya Bu Nanda tadi membahas kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu ya. Berarti nanti untuk kedepannya Bu Nanda berkolaborasi seperti itu ya Iya, dalam uh, mencapai tujuan tadi dari solusi permasalahannya. iya Bu. Yes, seperti itu tadi nanti. Jadi kan kita tidak bisa hidup sendiri, kita juga makhluk sosial, dan di dalam lingkup kerja itu kalau kita punya target sendiri tapi tidak ada bantuan dari pihak lain kan nggak bisa berjalan dengan lancar itu Bu. Ya, betul Bu Nanda ya. Luar biasa ini ya. Lalu kemudian komitmen apa ini yang Bu Nanda ingin capai ke depannya agar dapat berkelanjutan seperti itu? Yang tadi konsisten untuk kasih jam tambahan tadi, kemudian adanya kesadaran diri, manajemen diri juga dari siswa maupun dari gurunya. Jadi tidak menumpuk-numpukkan gitu Bu. Kemudian nanti juga komitmen untuk rajin membuat media pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang tadi Bu ini sampaikan ya, buat kayak apa ya, media yang berbasis IT seperti itu Bu. Iya, luar biasa Bu Nanda ya. Semoga bisa menerapkannya dengan maksimal, tentunya Amin. dengan motivasi dan semangat dari Bu Nanda. Ya amin, Itu luar Bu biasa Nanda. Bu Heni. Ya terima kasih ya Bu Heni ya Iya, untuk motivasinya yang luar biasa untuk iya, saya. Ini saya sudah itu loh Bu, sudah nggak mendung Bu pikirannya, jadi kayak hilang iya. gitu Bu, Alhamdulillah ya Bu Nanda hilang ya. gitu. Ini Iya, juga cerah. ide-ide dari Bu Nanda ya untuk menemukan solusi apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut ya. Iya, tapi kan juga harus Ya, menyampaikan gitu Bu, harus disampaikan juga kan, karena kalau saya sendiri juga masih pusing Bu. Jadi memang luar biasa Bu ini, jadi coach saya ini tadi membantu sekali gitu Bu. iya, sama-sama Bu Nanda ya. Tetap semangat gitu ya Bu Nanda. Selamat Iya, menjalankan aktivitas. Selamat iya Bu, sore iya. gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bu Nanda, kita sudah melaksanakan coaching sesi kedua ya. Iya Bu Weni. Ya, saya akan menyampaikan refleksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching, di mana saya sebagai coach dan Bu Nanda sebagai coaching. Tadi untuk proses percakapan coaching, alhamdulillah berjalan dengan baik. Membangun suasana kemitraan yang baik antara coach dan coachee. Kemudian saya sebagai coach berusaha untuk mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coachee. Kemudian di sini saya juga belajar untuk memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan di mana itu menjadi pemantik bagi coachee untuk menyelesaikan masalahnya gitu, memberikan ide, membangun ide coachee untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti itu. Kemudian alhamdulillah tadi juga melaksanakan coaching dengan penuh
kehadiran penuh seperti itu. Kemudian di sini hal yang diperbaiki atau ditingkatkan mungkin sama ya, mungkin belajar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kemudian mungkin di sini untuk hal-hal yang untuk bisa kehadiran penuh seperti itu, mungkin supaya bisa fokus terus percakapannya berjalan dengan baik. Mungkin di sini saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, pertanyaan apa yang nanti saya sampaikan kepada coach seperti itu. Kemudian tadi pada proses coaching saya juga selain mendengarkan secara kehadiran penuh, saya juga mencatat poin-poin yang penting dari coach yang disampaikan oleh coach seperti itu. Kemudian mungkin saya ingin bertanya sama Bu Nanda, ya. Iya Bu. Bu Nanda, bagaimana tadi kegiatan coaching begitu yang kita lakukan bersama, saya sebagai coach, Bu Nanda sebagai coach. Iya, terima kasih ya Bu Yeni ya kesempatannya. Untuk perasaan saya senang karena memang tadi dari awal juga sudah saya sampaikan ke Bu Siti Nugrah ini, yang awalnya mendung gitu jadi cerah. Nah itu ya, karena mungkin Iya, suasana yang saya dapatkan juga dalam coaching tadi sudah aman, nyaman, hangat gitu. Jadi seperti bebas gitu berpendapat, kayak nyamannya coaching dengan Bu Siti Nugrah ini tadi ya itu ya, kalau kita tuh bebas untuk mengeluarkan pendapat, dan pendapat yang saya sampaikan tuh tidak ada yang salah gitu bagi saya dan juga bagi Bu Siti Nugrah ini. Jadi apa yang saya sampaikan itu sudah diapresiasi yang luar biasa, dan itu membuat saya nyaman gitu. Jadi tidak takut untuk coaching dengan Bu Heni seperti itu tadi Bu. Ya, terima kasih Bu Nanda atas umpan baliknya ya. Nah, mungkin menurut Bu Nanda ini mungkin hal-hal apa saja yang mungkin nanti bisa saya perbaiki begitu atau ditingkatkan Bu Nanda, saya sebagai coach begitu. Ya, kalau yang diperbaiki, menurut Bu Nanda, ya untuk yang diperbaiki mungkin merangsang tadi ya Bu ya, sering-sering aja merangsang coach itu, merangsang pikirannya untuk berpikir penuh itu, karena sebenarnya memang seorang coach itu punya kemampuan dan kompetensi, jadi coach hanya merangsang. Kalau yang ditingkatkan karena itu sudah bagus sekali kesabarannya Bu Heni, lemah lembut juga kata-katanya, tutur katanya lembut. Nah itu selalu ditingkatkan terus Bu, karena ini mungkin sudah dinilai 95, nanti bisa 100 mungkin Bu Heni, luar biasa. Itu tadi Bu. Ya, ini juga Bu Nanda luar biasa juga Bu Nanda ya. Kita saling belajar begitu ya Bu Nanda juga. Saya juga luar biasa tadi membangun hubungan kemitraan yang baik begitu antara coach dan coach. Iya Seperti Bu. itu. Iya Bu Eni, itu tadi juga memang luar biasa ya, karena apa ya, jadi selama coaching tadi juga Bu Eni sudah mendengarkan saya secara penuh gitu, jadi tidak ada miskomunikasi, jadi saya juga tidak perlu mengulang lagi, misalnya apa tadi Bu Nanda bilang apa, itu tidak ada lagi gitu, dan tidak ada yang buang-buang energi untuk mengulang lagi. Itu Iya. Bu. Iya itu tadi sih Bu, Sinyalnya cukup. juga alhamdulillah mendukung ya. Iya, iya Bu. Ya cukup itu tadi aja sih Bu umpan baliknya dari saya. Ya, terima kasih Bu Nanda tadi untuk kritik dan sarannya. Insya Allah nanti bisa saya perbaiki seperti untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya, mungkin itu Bu amin. Nanda, terima kasih. Ya, Bu Eni sama-sama. Makasih Bu. Ya.